Hari ini kita tidak membicarakan sesuatu yang rumit, tidak tentang filsafat tinggi, tidak tentang perdebatan pandangan. Hari ini kita hanya duduk sejenak bersama satu kualitas batin yang paling lembut namun paling kuat. Cinta kasih, bukan cinta yang melekat, bukan cinta yang menuntut, bukan cinta yang menyakiti, melainkan cinta kasih yang membebaskan pikiran. Pernahkah kita merasa bahwa dunia terasa berat, bukan karena masalah di luar, tetapi karena hati yang terus menegang? Dan pernahkah kita merasakan, meski hanya sesaat, bahwa ketika kebencian mereda, napas menjadi lebih ringan? Ajaran hari ini adalah tentang itu, tentang bagaimana cinta kasih, jika benar-benar dilatih, tidak hanya menenangkan batin, tetapi juga mengubah seluruh arah hidup kita. Mari kita berjalan pelan, dan mari kita tenangkan pikiran, dan mari kita menyusuri jejak terang cinta kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Pada suatu ketika, Sang Buddha menetap di kota Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Tempat ini begitu hening, teduh, dipenuhi langkah-langkah sunyi para pencari kebebasan. Di sanalah Sang Buddha memanggil para biku, dan Sang Buddha mulai menyampaikan sebuah ajaran yang tidak hanya ditunjukkan untuk para biku, tetapi untuk semua makhluk yang ingin hidup dengan damai. Sang Buddha bersabda, ketika kebebasan pikiran melalui cinta kasih telah diusahakan, dikembangkan, dan dilatih, perhatikan ini dengan perlahan. Cinta kasih tidak muncul begitu saja. Ia diusahakan, ia dikembangkan, dan ia dilatih, bukan sebagai perasaan sesaat, melainkan sebagai keadaan batin yang stabil. Sang Buddha melanjutkan, cinta kasih dijadikan sebagai kendaraan dan landasan, dijalankan, dikokohkan, dan dengan benar dilakukan. Artinya, cinta kasih bukan hanya dipikirkan, tetapi dijadikan cara hidup. Dan ketika itu terjadi, 8 manfaat akan menanti kita, 8 buah kebahagiaan batin. Manfaat pertama, tidur dengan lelap. Orang yang mengembangkan cinta kasih akan tidur tanpa gelisah. Tidak ada pikiran yang mengejar, tidak ada dendam yang bergema, tidak ada kebencian yang menekan dada. Tidurnya bukan pelarian, melainkan istirahat sejati. Manfaat kedua, terjaga dengan bahagia. Ia akan bangun dengan ringan, tanpa beban, tanpa penyesalan. Pagi bukan lagi musuh, hari bukan lagi ancaman. Manfaat ketiga, tidak bermimpi buruk. Mimpi adalah cerminan batin, dan batin yang penuh cinta kasih tidak menciptakan bayangan yang gelap. Manfaat keempat, disukai oleh banyak orang, tanpa memaksa, tanpa pencitraan. Cinta kasih memancar melalui sikap, melalui kata-kata, dan melalui keheningan, dan manusia akan merasakannya. Manfaat kelima, disukai oleh makhluk halus. Manfaat kelima, disukai oleh makhluk halus. Ini bukan soal mistik, ini tentang getaran batin. Batin yang lembut tidak menciptakan gangguan bagi makhluk lain. Manfaat keenam,
dilindungi oleh para dewa. Ketika batin selaras dengan kebajikan, maka alam semesta pun akan selaras. Manfaat ketujuh, api, racun, dan senjata tidak melukainya, bukan karena kebal, tetapi karena ia tidak menimbulkan sebab-sebab permusuhan. Manfaat kedelapan, mengarah ke alam Brahma. Jika ia belum menembus pembebasan tertinggi, batin yang dilatih dalam cinta kasih akan mengarahkan ke alam yang bahagia. Sang Buddha bersabda, jika dengan pikiran yang bebas dari kebencian, ia membangkitkan cinta terhadap hanya satu makhluk, karena itu ia menjadi baik. Hanya satu makhluk, satu niat tanpa kebencian, dan itu sudah cukup untuk memulai mengikis belenggu batin. Bayangkan jika cinta kasih itu diperluas kepada semua makhluk. Sang Buddha membandingkan semua pengorbanan besar, ritual megah, upacara kekuasaan tidak sebanding dengan pikiran cinta kasih yang dikembangkan dengan baik. Seperti bintang-bintang yang tak mampu menandingi sinar rembulan, kualitas batin lebih bernilai daripada segala bentuk kemegahan di luar. Sang Buddha bersabda, ia yang tidak membunuh atau menyuruh untuk membunuh, tidak menaklukkan atau menyuruh untuk menaklukkan, yang memiliki cinta kasih terhadap semua makhluk, tidak memendam permusuhan terhadap siapapun. Inilah puncaknya, bukan sekedar tidak menyakiti, tetapi menyimpan permusuhan di hati, karena permusuhan di dalam sudah cukup untuk melukai diri sendiri. Sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita ingin tidur lebih lelap? Apakah kita ingin bangun dengan damai? Apakah kita ingin hidup lebih bahagia? Jawabannya bukan di luar diri. Jawabannya ada di dalam cara kita menjaga batin. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Satu nafas, satu niat baik, satu makhluk yang kita doakan bebas dari penderitaan. Dan biarkan cinta kasih itu menjadi jalan pulang menuju kebebasan batin.